Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Wiranto di channel Rumah Lombok. Oke teman-teman, kesempatan kali ini saya akan berbagi ke teman-teman. Kebetulan saya ada produk Trichoderma Koningi ya. Kita ada produk Sakope ya. Bahan aktifnya adalah Trichoderma, dia adalah biofungisida teman-teman. Nah, biasanya teman-teman kalau aplikasi Trichoderma itu langsung dari kemasan langsung aplikasi ke ladang ya. Nah, kita akan mencoba untuk kita kembangkan dulu, karena Trichoderma itu ketika masih dalam kemasan dia ada mode tidur. Jadi kenapa harus kita kembangkan? Karena biar aktif dulu. Jadi ketika disiapkan ke ladang itu langsung dia bisa bekerja maksimal. Yang pertama, yang kedua, koloninya akan lebih banyak ketika sudah kita kembangkan, kita aktifkan. Oke teman-teman, bagaimana cara mengembangkan Trichoderma Koningi yang ada di dalam Sakope biofungisida? Silahkan teman-teman simak ya. Yang bergabung silahkan subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, bahan yang kita pakai tentunya adalah Trichoderma ya. Kebetulan kita pakai Sakope, bahan aktifnya Trichoderma Koningi biofungisida teman-teman. Banyak ditemui di toko-toko pertanian terdekat teman-teman ya. Kemudian kita pakai molase sebagai sumber energinya dari mikroba. Kemudian kita tambahi dengan air cucian beras. Ini mengandung banyak karbohidrat teman-teman ya. Kita siapkan wadah dulu, ember, sebagai media kita untuk pengembangan Trichoderma. Oke teman-teman, kita siapkan dulu Trichodermanya. Kita pakai sekitar 100 sampai 150 gram. Kita tuangkan dulu. Yang pertama adalah setengah liter atau 500 ml molase atau tetes tebu, atau bisa teman-teman ganti dengan gula pasir atau bisa dengan gula merah ya, glukosa yang penting ya. Kemudian kita tuangkan Trichoderma yang sudah kita takar antara 100 sampai 150 gram. Sambil kita aduk-aduk teman-teman. Oh ya, airnya adalah 5 liter ya. Lupa saya sampaikan, airnya adalah 5 liter teman-teman. Kita aduk antara air 5 liter, setengah liter molase, dan kurang lebih 100 gram Trichoderma Sakope. Kemudian kita tambah dengan air cucian beras sekitar 500 ml. Kita aduk-aduk sampai rata semua bahan yang kita pakai agar homogen bercampur menjadi satu. Kemudian kita diamkan selama kurang lebih 1 minggu agar terfermentasi secara sempurna. Oke teman-teman, kita buka. Ini hari keempat ya setelah kita buat formulanya. Ini adalah hari keempat. Teman-teman bisa lihat sudah mulai ada buih-buih putih ya. Buih-buih putih kecoklatan, ini adalah mikrobanya. Jadi kalau teman-teman buat formula seperti ini dengan mikroba Trichoderma atau apapun, ketika sudah muncul buih berarti perkembangan mikroba, perkembangan Trichoderma itu sudah mulai banyak. Ciri-cirinya adalah banyak sekali muncul buih-buih. Nah ini sudah bisa kita aplikasikan teman-teman. Kalau kita mungkin sampai 1 minggu lagi, buih akan semakin banyak dan itu perkembangan mikrobanya juga akan semakin banyak. Nah untuk dosis kita bisa pakai 200 sampai 200 ml per 20 liter gembor air. Saya biasa untuk kocor itu di pratanam ataupun di pasca tanam, ataupun
kita bisa kocor di media semai seperti ini teman. Jadi kita bisa kocor di media semai untuk memperkuat mikroba ataupun untuk memperkuat kekuatan akar dari patogen, dan untuk menambah ataupun untuk membantu tanah mikroba itu penyerapan nutrisi terurai oleh mikroba itu lebih cepat. Jadi fungsi dari trichoderma ataupun fungsi dari mikroba yang ada di dalam tanah itu, fungsi utama ada dua teman-teman. Yang pertama adalah membantu penguraian bahan-bahan organik di dalam tanah agar cepat terurai dan kemudian terserap oleh akar. Yang pertama. Yang kedua adalah membantu tanah itu bebas dari patogen, biofungisida. Jadi dia fungisida yang bersifat biologis teman-teman. Saya pernah bahas itu ada di video ini ya, di sini silakan teman-teman cek. Jadi fungsi mikroba itu buat apa bagi tanaman dan tanaman, silakan bisa teman-teman cek. Dan saya juga pernah bahas juga tentang aplikasi mikroba ataupun aplikasi trichoderma yang benar, yang tepat itu seperti apa juga di sini ya. Jadi aplikasinya kita adalah pratanam, pasca tanam. Pasca tanam itu berapa kali dalam 1 bulan atau berapa kali dalam beberapa minggu itu kita bikin treatmentnya teman-teman. Silakan teman-teman kulik-kulik di video ini ya, teman-teman bisa cek deh. Jadi kekuatan trichoderma itu, kekuatan mikroba yang lain itu sangat bermanfaat bagi tanaman, terutama bagi teman-teman yang pengen berbudidaya organik ataupun yang pengen mencoba tanaman itu sehat tanpa kimia, terutama dari sisi fungisida. Kan teman-teman banyak nih yang memakai fungisida kimia sintetis untuk kocor, menghindari dari patogen, tetapi ada resikonya adalah residu kimia yang dihasilkan dari fungisida kimia. Kalau kita pakai trichoderma, insya Allah akan aman karena tidak ada resiko. Yang pertama, yang kedua adalah dia bersifat biologis, makanya disebut dengan biofungisida. Itu insya Allah aman untuk tanaman, dan itu membantu penguraian bahan-bahan organik di dalam tanah agar cepat terserap oleh akar untuk pertumbuhan tanaman. Ya, yang pertama. Yang kedua, sekali lagi, biofungisida adalah membantu tanaman tanah untuk membentengi dari patogen-patogen yang biasanya sering muncul dalam berbudidaya apapun ya, termasuk dalam berbudidaya cabai. Oke, itu teman-teman sedikit dari kami review tentang pengembangan Trichoderma Sakope untuk tanaman kita, untuk tanah kita. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru gabung, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Teman-teman, salam sehat buat tanaman teman-teman, salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum.